Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bahwa sepanjang periode 2004 hingga 2025 terdapat 1.904 pelaku korupsi yang diproses. Menariknya, hanya sekitar 9% diantaranya merupakan perempuan. Dalam banyak kasus, pelaku justru melibatkan keluarga, orang kepercayaan, sahabat, atau rekan bisnis. Ada yang meminjam nama pasangan, ada yang menitipkan asetnya kepada anak kerabat tersebut. Ada pula yang menggunakan perusahaan milik teman dekat sebagai tempat menyamarkan hasil kejahatan. Ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya soal individu. Korupsi seringkali berkembang menjadi jaringan kepercayaan. Mengapa koruptor lebih banyak laki-laki? Dan kenapa RUU perampasan aset semakin besar? Ketika mendengar kata koruptor, coba bayangin satu wajah di kepala Anda. Kemungkinan besar yang muncul adalah sosok laki-laki. Bukan karena kita sedang berprasangka, tapi karena memang selama ini data menunjukkan seperti itu. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bahwa sepanjang periode 2004 hingga 2025 terdapat 1.904 pelaku korupsi yang diproses. Menariknya, hanya sekitar 9% diantaranya merupakan perempuan. Pertanyaannya, apakah perempuan memang lebih jujur? Belum tentu. Sebab persoalan korupsi tidak sesederhana soal jenis kelamin. Korupsi sangat berkaitan dengan akses terhadap kekuasaan. Semakin besar kewenangan seseorang mengelola anggaran, mengambil keputusan, atau menentukan proyek, semakin besar pula peluang untuk menyalahgunakan kewenangan tersebut. Dan sampai hari ini, posisi-posisi strategis itu masih lebih banyak ditempati oleh laki-laki. Kita bisa melihat dari berbagai sektor, mulai dari kepala daerah, pimpinan lembaga, direksi BUMN, hingga pejabat yang memiliki kewenangan atas pengadaan barang dan jasa. Representasi perempuan memang terus meningkat, tetapi jumlahnya masih jauh dari kata seimbang. Artinya, ketika laki-laki banyak berada di pusat pengambilan keputusan, tidak mengherankan jika mayoritas pelaku korupsi juga berasal dari kelompok tersebut. Namun ada temuan lain dari KPK yang tidak kalah penting. Korupsi ternyata jarang dilakukan sendirian. Dalam banyak kasus, pelaku justru melibatkan keluarga, orang kepercayaan, sahabat, atau rekan bisnis. Ada yang meminjam nama pasangan, ada yang menitipkan asetnya kepada anak kerabat tersebut. Ada pula yang menggunakan perusahaan milik teman dekat sebagai tempat menyamarkan hasil kejahatan. Ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya soal individu. Korupsi seringkali berkembang menjadi jaringan kepercayaan. Semakin dekat hubungan seseorang dengan pelaku, semakin besar pula hubungan itu dimanfaatkan untuk menyembunyikan aliran uang atau kepemilikan aset. Disinilah tantangan besar pemberantasan korupsi berada. Karena ketika aset sudah berpindah tangan, ketika kepemilikan sudah disamarkan melalui orang lain, penegakan hukum menjadi jauh lebih rumit. Lalu bagaimana cara memutuskan pola seperti ini? Salah satu jawabannya adalah memperkuat instrumen hukum untuk mengejar hasil kejahatan. Bukan hanya mengejar pelakunya. Karena itulah dorongan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar RUU perampasan aset segera disahkan menjadi relevan untuk kembali dibahas. Selama ini banyak kasus menunjukkan bahwa seseorang bisa dipidana. Tapi aset hasil kejahatannya tidak seluruhnya berhasil dipulihkan kepada negara. Sebagian sudah dipindahkan, disamarkan, atau dialihkan kepada pihak lain. Akibatnya, negara memang berhasil menghukum pelaku, tetapi belum tentu berhasil mengembalikan seluruh kerugian negara. Padahal, tujuan pemberantasan korupsi bukan hanya memasukkan orang ke penjara. Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa hasil kejahatan itu tidak lagi bisa dinikmati. Dengan mekanisme perampasan aset yang kuat, ruang untuk menyembunyikan kekayaan hasil korupsi menjadi semakin sempit. Aset yang selama ini dititipkan kepada keluarga, teman, atau pihak lain dapat lebih mudah ditelusuri sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Pada saat yang sama, pendekatan ini juga memperkuat upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Sebab pelaku tidak lagi mudah mengubah uang hasil korupsi menjadi rumah, tanah, kendaraan, perusahaan, ataupun investasi atas nama orang lain, resiko untuk ditelusuri dan dirampas. Tentu saja, semua itu harus dilakukan dengan prinsip negara hukum. Setiap proses harus tetap menjunjung tinggi asas dihormati, hak kepemilikan yang sah, dan memberikan ruang bagi setiap pihak untuk membuktikan asal-usul hartanya. Karena pemberantasan korupsi yang efektif tidak boleh mengorbankan kepastian hukum. Pada akhirnya, data KPK hari ini mengajarkan satu hal penting. Masalah utama kita bukan apakah koruptornya laki-laki ataupun perempuan, masalah utamanya adalah bagaimana menutup setiap celah yang kemungkinan merupakan hasil korupsi terus dinikmati, bahkan setelah pelakunya tertangkap. Jika negara mampu membuat korupsi tidak lagi menguntungkan, maka daya tarik untuk melakukan korupsi akan semakin berkurang. Karena bagi seorang koruptor, hukuman penjara memang menakutkan.
Tetapi kehilangan seluruh harta hasil korupsinya seringkali jauh lebih menakutkan.